Kita beralih ke kasus penganiayaan yang membongkar deretan pegawai Kementerian Keuangan berharta janggal. Kuasa hukum David Ozora berharap rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat Ditjen Pajak Mario Dandi dan tersangka lainnya bisa mempercepat proses hukum agar bisa disidangkan. Sementara kriminolog anak menilai sikap Mario banyak dipengaruhi pola asuh di rumah. Pengacara David Ozora, M. Syahwan Arey menilai rekonstruksi terhadap para tersangka penganiayaan David membuat kasus penganiayaan David semakin jelas. Sebelumnya, rekonstruksi kasus penganiayaan David tak hanya pada peran tersangka Mario, namun juga dua tersangka lain, termasuk kehadiran peran pengganti AG, pelaku yang merupakan anak berkonflik dengan hukum. Pengacara berharap polisi bisa bekerja cepat sehingga proses persidangan untuk pembuktian di pengadilan bisa segera digelar. Karena apa yang dijelaskan di dalam BAP maupun dalam keterangan maupun bukti yang lain itu kan tidak termuat contoh seperti video yang beredar. Tapi dengan hasil CCTV dan hasil rekonstruksi itu bisa menjelaskan tentang peran masing-masing dari dua tersangka dan satu anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga kerja-kerja kepolisian, penyidik khususnya itu bisa membuat perkara ini lebih terang dan lebih cepat untuk dilimpahkan berkasnya ke penuntut umum agar bisa segera disidangkan. Dalam rekonstruksi diperagakan 40 adegan, tampak peranan Mario Dandi dalam rekonstruksi kali ini. Psikolog klinis Liza Marielle Japri melihat adanya pengaruh yang kuat dari Mario Dandi dalam kasus penganiayaan David Ozora. Kemudian meminta dia untuk melakukan satu hal, ketika dia tidak punya akar yang kokoh dalam dirinya, itu dia bisa mengiyakan. Nah ini yang terlihat bahwa kayak seperti Shane, mungkin awalnya dia ya udah deh ngikut aja deh, mungkin karena selama ini pimpinannya, geng leadernya gitu katakan, atau yang selalu dielulukan itu adalah si Mario-nya, jadi dia ngikut aja, yang mengakibatkan terjadilah hal tersebut. Sementara kriminolog anak Hanifah Hasna dalam program Kompas Petang mengatakan perilaku Mario Dandi itu kemungkinan tumbuh karena didikan orang tua di rumah. Namun banyak juga faktor lain yang memengaruhi hingga Mario kini terjerat hukum. Ketika dia di dalam rumah, dalam pengasuhannya, dia selalu diajarkan untuk mengambil resiko, bahwa bahkan dalam memilih segala sesuatu itu dia harus mempertimbangkan semuanya. Sebetulnya anak akan terbiasa. Tapi perlu diketahui, biasanya anak-anak atau orang dewasa yang ternyata di luar itu dia begitu beringas, bisa jadi di dalam rumah itu dia menjadi seseorang yang cupu, atau seseorang yang menjadi korban di rumah itu. Bisa jadi karena dia menjadi anak laki-laki satu-satunya, atau dia itu anak bungsu, atau dia anak yang dimanja, sehingga segala sesuatu dipenuhi dan tidak dipercaya bahwa dia itu sudah mampu, sudah dewasa, dan dia sudah bisa bertanggung jawab. Sehingga dia ketika berada di luar, dia berusaha menunjukkan kekuatan dirinya, menunjukkan arogansinya itu, sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya untuk diterima oleh sosial. Akibat penganiayaan oleh Mario Dandi, kondisi kesehatan David Ozora sempat drop. Kini David masih menjalani perawatan di rumah sakit dan menunggu hasil tes MRI untuk mengetahui masalah pada otak dan syaraf. Tim Liputan, Kompas TV.